sahabat semuanya, bertemu lagi dengan saya Anita Febriana. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai analisis laporan keuangan di suatu perusahaan. Nah, untuk mengetahui analisis tersebut, yuk kita simak video berikut ini. Oke, selanjutnya di sini kita akan membahas mengenai ruang lingkup analisis laporan keuangan. Nah, analisis laporan keuangan adalah salah satu bagian penting dan berintegrasi analisis. Nah, analisis ini sendiri adalah prospek dan resiko ekonomi dari suatu etnis perusahaan. Nah, bahwasanya analisis bisnis ini sangat diperlukan dalam proses pengambilan keputusan berbagai aktivitas usaha. Nah, termasuk di dalamnya pengambilan keputusan investasi, kredit, dan penilaian perusahaan dalam proses penawaran saham dan perdana. Nah, di sini juga dengan melakukan analisis laporan keuangan, semua pihak yang berkepentingan akan mendapatkan informasi yang lebih akurat. Nah, atau dapat diandalkan untuk kepentingan pengambilan keputusan. Oke teman-teman, di sini ada 4 manfaat dari analisis laporan keuangan. Nah, yang pertama itu memprediksi prospek masa depan berdasarkan hasil tinjauan kinerja. Nah, maksudnya bahwasanya perusahaan itu sudah memprediksi hasil kerjanya itu untuk masa depan berdasarkan hasil tinjauan kerjanya. Nah, yang kedua itu meneliti profitabilitas saat ini. Nah, bahwasanya perusahaan itu sudah menganalisis laporan berdasarkan penelitian profitabilitas untuknya. Nah, yang ketiga itu ada penilaian prospek pertumbuhan dan profitabilitas perusahaan. Oke, selanjutnya teman-teman, di sini ada tujuan dari analisis laporan keuangan. Nah, yang pertama itu bisa memahami potensi perusahaan untuk melunasi hutang dan bunga. Nah, dengan adanya analisis ini, maka perusahaan itu mempunyai potensi atau kemampuan untuk melunasi hutang dan bunga. Nah, tentunya. Dan yang kedua itu tujuannya bisa memahami potensi perusahaan dalam memanfaatkan aset untuk menghasilkan keuntungan. Nah, jadi dengan adanya analisis laporan ini, bagi perusahaan itu mempunyai kemampuan dan untuk memanfaatkan asetnya dalam menghasilkan keuntungan. Nah, yang ketiga itu mengetahui perubahan dalam posisi keuangan di suatu periode. Nah, di sini juga dengan adanya analisis laporan keuangan itu, maka di suatu perusahaan itu bisa mengetahui dengan adanya perubahan dalam posisi keuangan di suatu periode. Nah, selanjutnya yang terakhir itu bisa menilai kinerja bisnis di periode yang sedang berjalan. Nah, dengan adanya analisis ini, maka suatu perusahaan itu bisa berjalan dengan menilai kinerja bisnis di periode yang akan berjalan nanti. Oke, selanjutnya di sini apa hubungannya akuntansi dengan pengambilan keputusan? Nah, bahwasanya sistem informasi akuntansi itu suatu hal yang sangat penting atau yang dibutuhkan oleh semua pihak. Nah, baik itu pihak internal maupun pihak eksternal dari perusahaan. Nah, dari sistem informasi akuntansi ini nantinya akan dijadikan salah satu dasar dalam pengambilan keputusan manajerial. Nah, lalu informasi akuntansi ini dihasilkan oleh suatu proses yang mana dalam proses tersebut mengolah peristiwa ekonomi. Nah, seperti pengumpulan, pengukuran, penyimpanan, analisis, dan pelaporan. Nah, kalau untuk sistem informasi akuntansi itu kan tadi disebutkan karena dibutuhkannya semua pihak. Nah, itu ada pihak internal maupun eksternal. Nah, dari pihak eksternalnya itu perusahaan yang dikenal juga dengan
pelaporan untuk di luar perusahaan, nah seperti pemerintah, pajak, bank, dan Bapepam. Nah, sedangkan kalau untuk sistem informasi itu pihak internal perusahaan itu dikenal dengan pelaporan untuk kebutuhan perusahaan itu sendiri. Nah, oke, jadi segala kegiatan dari akuntansi manajemen itu dalam suatu perusahaan sangat memegang peranan. Nah, karena yang kita ketahui bahwasanya akuntansi manajemen itu dapat memenuhi permintaan khusus dari manajemen dan dapat juga melakukan studi rekayasa dalam membuat keputusan yang praktis. Nah, misalnya dalam membuat laporan keuangan. Oke, selanjutnya kita akan mengenali 3 analisis yang sudah kita bahas tadi sebelumnya. Nah, yang pertama itu ada analisis akuntansi, dan yang kedua itu ada analisis keuangan, dan yang ketiga ada analisis laporan keuangan. Nah, untuk perbedaannya kita lanjutkan ke berikutnya. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai analisis akuntansi. Nah, dalam pengertian secara umumnya bahwasanya proses akuntansi itu atau analisis akuntansi itu merupakan proses evaluasi sejauh mana akuntansi perusahaan yang mencerminkan realita ekonomi. Nah, maksudnya dari pengertian analisis ekonomi ini, nah bahwasanya setiap kita menganalisis itu pasti melakukan evaluasi atau perbaikan. Nah, sejauh mana akuntansi perusahaan yang kamu miliki itu mencerminkan realita ekonomi yang baik atau tidaknya, ya kan? Nah, di sini juga ada manfaat dari analisis ekonomi. Nah, yang pertama itu ada sebagai informasi keuangan. Maksudnya sebagai informasi keuangan dari analisis akuntansi tersebut. Nah, yang kedua itu sebagai bahan evaluasi keuangan. Nah, dengan adanya mencatat dari evaluasi analisis akuntansi ini, nah maka kita bisa tahu apa yang kita lakukan di masa depan atau masa yang akan datang. Nah, sebagai contohnya ya teman-teman, nah dengan akuntansi ini, nah ketika kamu sadar jika keuangan kamu atau uang kamu itu sekarat atau habis, nah karena itu sering dipakai untuk membeli sebuah kuota internet. Nah, sama halnya juga dengan akuntansi. Nah, sekarang bagian yang ketiga yaitu manfaatnya sebagai bukti keuangan. Nah, di sini dengan adanya analisis akuntansi maka mempunyai bukti dari keuangan tersebut. Oke, sekarang kita bagian yang kedua yaitu analisis keuangan. Nah, dalam pengertiannya itu adalah analisis keuangan merupakan analisis mengenai kondisi keuangan suatu perusahaan yang melibatkan neraca dan laba rugi. Nah, jadi di sini dengan adanya menganalisis keuangan di suatu perusahaan, maka melibatkan kondisi keuangan suatu perusahaan yang melibatkan juga neraca dan laba rugi. Nah, di mana perusahaan itu dalam kondisi keuangannya itu apakah dia membaik atau tidak baik. Nah, di sini juga ada manfaat dari analisis keuangan, yaitu mengevaluasi kondisi keuangan yang telah terjadi saat ini dan mampu memprediksi kondisi keuangan yang akan datang. Nah, jadi sebelumnya kan kita sudah menganalisis akuntansi, di mana menganalisis akuntansi itu kita bisa mengevaluasi kondisi perusahaan tersebut, apakah dia perusahaannya itu baik atau tidaknya. Nah, jadi di sini dalam menganalisis
keuangan itu kita bisa mengevaluasi atau memperbaiki dari kondisi keuangan di suatu perusahaan tersebut. Apakah yang terjadi itu dalam keuangannya itu baik atau tidaknya di saat ini, dan seterusnya. Dan mampu bisa memprediksi dalam perusahaan tersebut dengan adanya kondisi keuangan yang akan datang. Bagian yang ketiga, yang terakhir, yaitu analisis laporan keuangan. Nah, di sini pengertian analisis laporan keuangan itu adalah proses identifikasi, penilaian, dan perbandingan dari laporan finansial yang disusun sebelumnya. Nah, jadi di analisis laporan keuangan ini, nah biasanya di dalam laporan tersebut adanya penilaian dan perbandingan dari laporan sebelum yang sudah dianalisis dari analisis keuangan. Nah, di sini juga ada manfaat dari laporan analisis keuangan. Nah, yang pertama itu, dengan adanya analisis laporan keuangan bisa mengetahui posisi keuangan perusahaan dalam satu periode. Nah, yang kedua, bisa mengetahui kelemahan dan kelebihan dari laporan isi tersebut. Dan yang ketiga itu, bisa mengetahui langkah-langkah perbaikan dari laporan tersebut. Oke, teman-teman, di sini ada laporan keuangan. Nah, di dalam laporan keuangan ini ada 4 laporan yang penting di laporan keuangan. Nah, yang pertama itu ada laporan posisi keuangan atau yang disebut dengan neraca. Dan yang kedua itu laporan laba rugi. Yang ketiga ada laporan perubahan modal. Dan yang keempat itu ada laporan arus kas. Nah, untuk selanjutnya, laporan tersebut kita pahami apa pengertiannya dan apa manfaatnya. Nah, untuk selanjutnya, yuk kita lanjutkan. Selanjutnya di sini ada laporan keuangan. Dari yang pertama itu laporan posisi keuangan. Nah, di sini dalam pengertiannya adalah laporan keuangan yang melaporkan aset, liabilitas, dan ekuitas perusahaan pada saat tertentu untuk memudahkan analisis dalam prediksi. Nah, jadi dengan adanya laporan posisi keuangan atau neraca, nah kita bisa melaporkan dari aset, liabilitas, dan ekuitas perusahaan pada saat tertentu. Nah, untuk itu memudahkan analisis dalam prediksi perusahaan tersebut. Nah, di sini juga ada manfaatnya, yaitu manfaatnya untuk menunjukkan posisi keuangan perusahaan untuk periode waktu tertentu. Nah, biasanya ditetapkan pada akhir tahun anggaran dan sisanya pada akhir tahun anggaran atau kalender. Oke, teman-teman, di sini ada salah satu contoh dari laporan posisi keuangan. Nah, itu terdiri dari aset dan hutang modal dan ada proyeksi laporan laba rugi. Oke, selanjutnya di sini ada laporan laba rugi. Nah, dalam pengertiannya, laporan laba rugi adalah laporan keuangan yang berfokus untuk menunjukkan pendapatan dan pengeluaran perusahaan selama periode tertentu. Nah, di sini juga ada manfaat dari laporan laba rugi. Nah, laporan laba rugi itu manfaatnya adalah laporan keuangan yang bisa membantu kamu menilai apakah perusahaan mampu menghasilkan profit atau tidak. Lalu di sini ada contoh laporan dari laba rugi. Nah, itu terdapat pada pendapatan, lalu pendapatan bersih, ada beban-beban seluruhnya,
dan total beban. Nah, lalu ada laba sebelum pajak dan ada pajak, lalu ada laba bersih. Oke, selanjutnya di sini ada laporan perubahan modal. Nah, pengertiannya itu perubahan modal adalah salah satu laporan keuangan perusahaan yang berperan penting dalam menunjukkan proses permodalan. Nah, di sini juga ada manfaat dari laporan perubahan modal. Nah, yaitu mengetahui investasi yang masuk ke perusahaan. Nah, jadi dengan adanya laporan perubahan modal, jadi kita bisa mengetahui investasi atau modal yang masuk di perusahaan. Nah, oke, di sini ada contoh dari laporan perubahan modal. Nah, yang pertama itu ada modal awal, laba bersih dengan totalnya itu. Nah, lalu ada kerugian lainnya, ada laba ditahan, ada efek koreksi, dan lalu total tersebut. Nah, lalu ada modal akhirnya. Selanjutnya di sini ada laporan arus kas. Nah, di mana pengertiannya tersebut adalah kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas yang setara dengan kas. Nah, di sini juga dalam laporan tersebut memiliki manfaatnya. Nah, di dalam laporan arus kas digunakan dalam kaitnya dengan laporan keuangan yang lainnya. Nah, laporan arus kas dapat memberikan informasi yang memungkinkan para pemakai untuk mengevaluasi perubahan dalam aktiva bersih perusahaan. Nah, selanjutnya di sini juga ada contoh dari laporan arus kas. Nah, bisa kita lihat dari laporan tersebut bahwasanya ada arus kas dari aktivitas operasi dan ada arus kas dari kegiatan investasi dan ada arus kas dari kegiatan pendahuluan atau perusahaan. Nah, demikianlah pembahasan yang dapat disampaikan. Semoga bermanfaat untuk para penonton semuanya dengan laporan analisis keuangan ini. Nah, semoga bermanfaat dan jangan lupa subscribe, like, dan komen YouTube ini.